Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun secara virtual. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Bapak Deden Abdurrahman, GPAI dari UPTD SMP Negeri 8 Kota Banjar. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Untuk itu kita awali pembelajaran kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertemuan kali ini kita mulai saja. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas bab 11, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Bab ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami kronologi peristiwa hijrah. Yang kedua, mengkaji dan memahami strategi dakwah di Madinah. Dan yang ketiga, meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah di Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Alasan yang pertama adalah siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun, Rasulullah hidup di kota Mekah. Beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan juga dirampas, mereka diusir dan harta benda milik mereka disita. Alasan yang kedua adalah wafatnya istri dan paman Nabi. Setelah Khadijah, istri Rasulullah meninggal dunia, umat Islam semakin bertambah kesedihannya. Tak lama berselang, paman Rasulullah yakni Abi Thalib juga wafat. Kemudian yang kedua, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqabah ke-1. Pada tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, yang pada awalnya memang mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah. Mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Peristiwa ini dinamakan sebagai Baiat Aqabah kedua. Kemudian, alasan yang terakhir adalah adanya pemboikotan dari kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Pada suatu malam, orang Quraisy hendak menghampiri rumah Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Namun, sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad telah meminta Ali bin Abi Thalib untuk berpura-pura berbaring menggunakan mantelnya di rumah Nabi Muhammad, dan kemudian pergi diam-diam ke rumah Abu Bakar. Sebelumnya, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta untuk pergi ke Madinah. Namun, Nabi Muhammad lebih memilih cara lain untuk pergi ke sana. Pada malam hari, Rasulullah dan Abu Bakar pergi bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur, tempat persembunyiannya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang persembunyian mereka kecuali Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar serta Amir bin Fuhairah. Dalam proses perjalanan sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah, orang-orang Quraisy terus menyusuri Mekah dan sekitarnya.
Niat mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sangat besar sehingga mereka bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Di tengah perjalanan, beliau singgah di Kuba selama 4 hari dan membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Ketika tiba di Madinah, banyak orang yang meminta Rasulullah untuk tinggal di rumahnya. Namun Rasulullah membiarkan untanya memilih rumah, hingga berhenti di sebuah rumah punya 2 anak yatim, yaitu rumahnya Sahal dan Suhail bin Amr. Disitulah Rasulullah tinggal dan membangun masjid pertama di Madinah. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, cara metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Yang keempat, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, yakni masyarakat yang baik, aman, tentram, damai, adil, dan makmur di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Kemudian, usaha Rasulullah untuk mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, yaitu 20 September 622 Masehi. Masjid kedua yang dibangun Rasulullah dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian cara ataupun usaha yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Kharijah bin Zaid. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab bersaudara dengan Itbah bin Malik al-Khazraji. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan bersaudara dengan Aus bin Sabit. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian bantu-membantu antar umat Islam dan non-Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Muslim dan tertuang dalam Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah itu antara lain, yang pertama adalah setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Kemudian yang keempat adalah meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Islam tidak hanya mengajarkan bidang akidah dan ibadah saja, tetapi mengajarkan juga bidang politik, ekonomi, sosial, yang kesemuanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah kita mempelajari
kemudian anak-anakku menyimak tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad di Madinah, tentunya ada beberapa nilai yang patut kita ambil dan patut kita tiru. Salah satunya adalah perjalanan yang cukup panjang dan menegangkan yang dialami Rasulullah dan Abu Bakar mengajarkan kita untuk tetap yakin dan menguatkan mental. Yakin akan pertolongan Allah itu selalu ada. Menguatkan mental, apapun halangan yang datang, kita pasti bisa mencapai tujuan. Hijrah mengajarkan kita untuk saling membantu sesama umat muslim, agar Islam semakin kuat dan syiar semakin luas. Alhamdulillah untuk penjelasan materi pertemuan kali ini sudah tuntas. Kebetulan Bapak mengambil referensi dari buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, cetakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi tahun 2017. Baiklah anak-anakku, sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda halaman 168 sampai 170 tepatnya, yaitu sebanyak 10 soal. Terima kasih. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami oleh anak-anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.